kita di Paprika, Papri Creative Action. Paprika dipersembahkan oleh Papri DPC Medan dan Papri DPD Sumut dan berkolaborasi dengan Tenggo Musik. Nah, kali ini kita bersama Nisha. Halo Nisha. Hai. Kita bakal kupas tuntas, kupas tuntas. Kita bakal ngobrol-ngobrol panjang lebar dengan Nisha. Nisha ini salah satu soloist yang baru ngeluarin beberapa single, ya kan? Dan yang mencerahkan, yang menjadi sesuatu yang berbeda di permusikan Medan tentunya di beberapa tahun belakangan ini, ya kan? Nah, kita bakal kenalan dengan Nisha dan kawan-kawan tentang siapa Nisha dan dia membawakan musik seperti apa, dan kawan-kawan juga bisa tanya-tanya lebih lanjut tentang Nisha di kolom komentar. Oke, sekarang kita kenalan dulu dengan Nisha. Boleh perkenalkan diri? Hai, saya Nisha. Saya sekarang sedang mengambil S2 di psikologi, dan saya dari awal mula tahun 2020 memulai karir sebagai soloist. Oke, ternyata Nisha di tahun 2020 memulai karir sebagai soloist. Awal bulan Februari. Oh, awal bulan Februari. Ya. Dan kawan-kawannya ini yang pakai di sebelah kanan. Siapa ini? Boleh kenalin? Boleh kenalan sama kawan-kawan di rumah? Halo, saya Afif Nabawi. Mungkin kawan-kawan kenal aku dari Solo, juga di band Garside. Kali ini aku bantuin Nisha dan kawan-kawan. Oke, Afif Nabawi. Untuk kawan-kawan yang udah kenal, ya udahlah ya kan. Tapi untuk kawan-kawan yang belum kenal, Afif Nabawi ini salah satu soloist juga, dan dia udah punya beberapa album instrumental, ya kan, gitar. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol banyak juga sama Afif. Dan abang yang pakai Mario Bros. Saya Febri dari Sign Band dan Rhythm Percussion. Oke, yang di situ namanya Bang Febri. Dan Om boleh perkenalkan diri? Ya, saya Irwan Sarap, sering dipanggil Iwan. Ya, sebetulnya saya director dari kelompok musik Suara Sama. Oke, kawan-kawan, kita kedatangan tamu spesial dari Om Iwan. Kawan-kawan harus ngulik tentang Suara Sama, karena ini Suara Sama itu adalah salah satu karya dari Medan yang sangat luar biasa, yang sudah melanglang buana ke seluruh dunia, ya kan. Dan Nesya juga salah satu bagian dari Suara Sama salah tentunya. satu personel. Dan tadi Nesya udah kenalin diri, dia lagi ngelanjut S2 di psikologi. S1-nya psikologi juga? Iya. Oh, S1. Sebenarnya Bang Afif senior saya. Oh, Afif seniornya di kampus. Iya, SMA dan kampus. Oh, SMA dan kampus. Oh, tadi karena udah ngelihat performnya kirain semuanya ini sekolah musik gitu. Ternyata pendidikannya di lain bidang gitu. Dan ya, untuk kawan-kawan di rumah mau pendidikan apapun itu, kalau emang kalian suka dan mau belajar tentang musik itu bisa kali kayak orang ini yang ada di sini, pasti bisa. Dan ini Tisa ngobrol-ngobrol sama Nisha. Boleh ceritain nggak tentang Nisha dari Februari kemarin memutuskan untuk bersolo karir itu, udah ada berapa lagu, terus genrenya apa gitu, biar kawan-kawan di rumah pada tahu. Jadi dari awal mula tahun 2020, tepatnya tuh Februari, Nisha ngeluarin single pertama Nisha waktu Valentine itu. Sama ya. Waktu Valentine tapi lagunya galau. Oh, biasa itu. Enggak apa, biar anti-mainstream ya. Iya. Ya, itu lagu pertama, judulnya Gundah. Oh, judulnya Gundah. Judulnya Gundah. Terus itu juga udah ada music videonya, official music video yang direkam waktu Nisha dan grup Suara Sama lagi tur Eropa. Lagi tur Eropa, jadi settingnya itu di Belgia, di Belanda, sama Spanyol untuk official music video yang pertama. Udah ada. Baru single kedua itu Nisha ngeluarin bulan 5. Bulan 5. Bulan 5, judulnya Kepergianmu.
Kepergianmu. Iya, Oke. kepergianmu masih galau juga. Iya. Lalu single yang ketiga masih baru sih bisa dibilang waktu bulan Agustus Ya. itu khusus memperingati hari kemerdekaan kita yang ke-75 Oh, ya. iya. Indonesia buat lagu judulnya Aku Melihat Indonesia. Wah, Iya. luar biasa. Iya. Menarik sekali. Itu 3 lagu yang 3 baru. lagu. Indonesia Dan kerjain. sekarang yang baru rilis Jumat. Kemarin banget ya. Oh, Jumat Iya, minggu baru. lalu ya. Baru banget rilis itu judulnya Keraguan. Iya. Keraguan. Oke, berarti yang tadi pas live perform Nesya bawain semua itu Bawain ya. semua. Wah, luar Demi biasa. Papri. Di Papri dan Tenggo tentunya. Jadi lagu baru Nesya yang baru keluar Jumat lalu itu baru ini pertama kali dibawain live. Iya, baru Wah. pertama kali. Luar biasa. Terima kasih Nesya. Dan selama pandemi ini gimana? Ada terganggu nggak produktivitas Nesya sebagai soloist? Selama pandemi ini dan stay at home itu malah jadi lebih produktif sih bisa dibilang. Gitu. Jadi kayak di rumah mau ngapain aja kan, semua film udah ditonton. Oh iya. Ya, semua Bener-bener. lagu udah didengar, jadi daripada bengong aja, jadi kayak ya mulai ngulik-ngulik, terus kayak buat lirik lagu gitu. Oke. Nah, berarti proses produksi lagu-lagu Nesya ini dikerjain oleh salah satu record atau emang bisa dikerjain di rumah atau gimana? Sekarang Nisha masih independen, Oh, jadi masih independen, ya, keren-keren. jadi fully organized sendiri ya. Oke. Dan kalau misalnya rekaman sih untuk beberapa single ada yang rekamannya di Jakarta di Oh, iya. Shalendra Studio. Oke. Di Shalendra Studio itu White Shoes gitu sering sih. Di situ udah studio lama banget di Fatmawati. Tapi ada single juga yang Nisha rekaman di Medan karena kan iya. hari itu sempat nggak bisa kemana-mana kan, Iya, lockdown. benar-benar. Karena lockdown jadi Nisha rekaman di Medan di studio Jack Studio. Oh iya. Wah, jadi selama pandemi ini lebih meningkatkan produktivitas Nisha ya sebagai soloist ya. Iya. Makanya udah tercipta 4 lagu dari semenjak Februari sampai sekarang. Iya. Sebenarnya ada juga yang lagu yang udah lama kelar, maksudnya kayak tapi baru diproduksi bagusnya sekarang gitu. Oh gitu. Nah, untuk lagu-lagunya Nesya ini Nesya yang direct sendiri atau ada bantuan dari teman-teman gitu, atau untuk liriknya tersendiri tuh Nesya mengalami sendiri atau emang lagi fenomena aja ditulis, itu gimana? Untuk lagu itu sangat banyak influence dari Papa dari sebagai Papa, musisi karena iya. aransemen beliau. Aransemen lagu-lagu Nisha itu ditangani beliau. Terus yang pertama juga Nisha ada kolaborasi sama Mas Adra Karim. Jadi dia tuh sering bantu-bantu bara suara kalau Iya. itu sih. Tapi mostly itu seringnya sama Papa ya, Sama masalah Papa ya. ngegarap musiknya gitu. Iya. Soalnya kayak Papa tuh selalu bisa ngasih something like fresh gitu, kayak karena kuat di world music. Jadi kayak nanti bisa membuat satu yang baru aja gitu. Misalnya Iya, kayak bener-bener. kayak single yang terakhir ini itu kan dia jazzy tapi dia beatnya itu samba Brazil gitu loh. Dan kalau misalnya yang orang seringnya kan bossa nova. Kayak Nisha juga dari SMA ada ngeband juga kan, Nisha bertiga. Jadi kayak kami sering-sering bawain bossa nova gitu. Nova. Tapi kalau misalnya yang samba Brazil tuh masih Masih baru baru gitu ya. Jadi kayak Papa membantu mengisi kayak ide-ide yang Ide-ide kreatif yang dari segi baru. musiknya. Oke, kalau liriknya kan liriknya galau-galau ya kan, itu pengalaman pribadi atau ada teman curhat kan bisa gitu kan, ada teman curhat, enak nih jadi lagu gitu. Gimana kalau liriknya? Kalau liriknya sih lebih ke fenomena-fenomena percintaan sih ya. Oh, Kan iya, kayak iya. yang Gundah itu tentang orang yang nggak dikasih kejelasan. Istilahnya Oke, kayak mungkin kayak PHP ya. NKCTHI mungkin. Oh, Kita nih oke. apa?
kayak itu sih fenomena-fenomena umum dalam apa ya percintaan gitu sih, kayak temen juga sering curhat. Apalagi karena Nisha kan studi psikologi. Oh iya, benar, Entah benar, kenapa benar. orang-orang langsung ngerasa kayak bisa apa ya, kayak Ica tuh bisa solving their problems Iya. gitu. Jadi kayak kecenderungan mereka untuk curhat tuh makin gitu waktu tahu masuk Iya. psikologi. Paham, paham, paham. Ya, menarik sekali Nesya. Jadi terus lirik-lirik Nesya juga sangat ini ya, sangat mudah dipahami ya gitu, karena juga apa namanya fenomena percintaan di generasi-generasi sekarang gitu kan. Tadi Kalau juga misalnya yang single ketiga, oh yang Indonesia ya? iya, Ah, ya. yang aku melihat Indonesia Mhm. itu Indonesia terinspirasi dari puisi, Oh, dari puisi. puisi Bung Karno Oh, dengan puisi Bung judul yang Karno. sama. Oh, wah, luar biasa sekali Nesya ini. Beberapa lagunya terinfluence dari fenomena-fenomena dan ada juga yang terinfluence dari puisi Bung Karno, ya kan? Gundah rasa di hati semenjak kau ingkari awal janji yang telah kau ucapkan padaku pertama bertemu. Sedih rasa di hati semenjak kau telah pergi. Kenangan manis yang selalu ku ingat dikala kita berdua. Ku coba untuk sadari
Om Iwan. Kalau untuk Om Iwan sendiri gimana? Emang ada maksudnya ada formula tersendiri nggak untuk menggarap pemusiknya Nesya? Ya kalau saya sih sebetulnya kan dengan Nesya itu kan udah seperti kolaborator jadinya ya. Jadi partner, karena dunia pop musik di zaman saya itu tahun 80 90-an dengan pop music yang ada sekarang Iya. anak-anak yang disebut milenial itu kan udah beda tuh. Iya benar. Jadi sering kita berargumen, berdebat malah kadang-kadang untuk pilihan-pilihan, misalnya bunyinya seperti apa, aransemennya misalnya sebagainya. Karena kan beda dunia ya istilahnya Iya, sekarang itu. Beda zamannya. Itu yang sebetulnya terus terang sering belajar jadinya. Oh iya benar. Saya belajar tentang dunia musik pop anak sekarang, Iya. misalnya kan apa yang mereka bayangkan, dan juga mendapat pengalaman baru misalnya. Iya benar. Nah tapi misal saya tambahin, Nesya misalnya di lagu single yang terakhir ya, itu cukup mintanya itu cukup berani akustik gitu ya. Oh. Jadi di tengah misalnya kan banyak yang main pop band gitu ya, yang electric band yang kayak gitu. Karena dia berani main akustik gitu, yang kalau dilihat lagunya yang dua ya, yang kepergianmu dengan Yang keraguan itu kan Keraguan, fully akustis sebetulnya, yang seperti Iya, tadi kita benar. mainin seperti itu. Jadi berani juga dia artinya untuk coba bikin sesuatu yang baru lah, warna yang baru Iya. seperti itu. Iya ya. Jadi lebih banyak ngobrolnya sih, diskusi. Iya. Nggak ini sih, nggak kaget kalau Nesya orang yang pemberani ya. Bapaknya siapa dulu ya kan? Kalau soal musik ya kan. Dan apa namanya? Untuk lagu yang ada tadi Brazil apa? Samba Brazil. Samba Brazil itu di lagu mana? Di lagu yang paling baru, Paling lagu baru. keempat, Keraguan. Keraguan. Itu judulnya. Om kenapa bisa maksudnya masukin ide samba gitu? Tisa juga kaget kan tadi, keren juga nih, baru nih gitu. Nah waktu itu ngobrolnya kita kan Nesya kan ya itu dia senengnya karena masih produce album-album single solo dia. Jadi Explore. lebih explore ya. Jadi kalau kita lihat itu sangat folky misalnya ya, sangat folk. Lagu Melihat Indonesia gitu. Ketiga. Yang lebih ke arah pop klasikal, misalnya lagu Gundahnya gitu ya. Nah ini sebetulnya kan dia ngobrolin juga tentang tentang perkembangan musik pop jazz lah, katakan Iya, seperti itu, iya, atau iya. musik jazz di Indonesia yang seperti gitu. Jadi dia coba mau mewarnain, apalagi dalam beberapa sebetulnya 2-3 dekade ya, cukup lama, jarang unsur-unsur beat yang Latin itu Iya benar. dimainkan dalam karya-karya musik jazz di Indonesia. Iya, seperti benar. itu. Jadi Nesya coba mau mengembalikan sih sebetulnya. Kalau kita Jadi Latin kembali, jazz ya, ya, Latin jadi- jazz. Jadi Iya, Latin iya, jazz itu coba dikenalin lagi di publik publik pop musik di Indonesia lah, khususnya di Medan juga gitu Iya kan ya. benar. Jadi ini kemarin terus terang ada beberapa kali latihan tuh dengan Afif, Feby gitu ya. Jadi asik juga ngobrol-ngobrolin tentang musiknya gitu. Jadi Iya Jadi itu benar. yang- Wah menarik sekali ya kawan-kawan. Jadi Nesya ini benar-benar mempersembahkan sebuah karya yang memang fresh ya, dengan proses kreatifnya Nesya dan papanya gitu, makanya untuk menciptakan sebuah karya itu nggak asal-asalan gitu ya kan, mau ngedukasi juga untuk kawan-kawan generasi sekarang, generasi kami tentunya gitu, tentang jenis-jenis musik gitu kan. Apalagi lagu Nesya ini bisa disebut genrenya apa untuk kawan-kawan biar tahu gitu kan. Nah itu dia pertanyaan $1 million questionnya. Karena Nesya itu sebenarnya masih pengen explore. Jadi kayak 2 single pertama itu pop, lebih ke pop, yang ketiga itu lebih ke folk, Iya. folk yang keempat tuh jazz. Oh iya. Jadi gimana ya, ntar single berikutnya juga lagi ngegarap folk,
Terus Oke. ada juga jazz lagi. Jadi kayak sebenarnya Biar sih masih kawan-kawan lah yang iya. ini kan gitu iya, ya. boleh. Biar kawan-kawan Explore lah, aja yang explore dulu. Oke, jadi kadang kan untuk sekarang kan misalkan karena informasi juga sangat gampang didapat kan gitu, misalkan mau ngetik Nesya genre, pasti kawan-kawan kayak ngetik genrenya apa gitu-gitu kan. Apalagi mungkin di YouTube kan, di YouTube pasti ada hashtag jazz apa gitu-gitu. Jadi pasti kawan-kawan pada penasaran di rumah ini Nesya genrenya apa gitu. Dan Tapi, ternyata dari Nesyanya sendiri dia nggak mau dibatasin genrenya ya. Mana tahu lagu ke-10 mau bawa heavy metal gitu kan, kita nggak tahu ya. Iya, pengen juga sebenarnya ngegarap rock. Pokoknya Kebayang nggak ada batas untuk berkarya ya kan, apalagi masih muda gitu kan, explore terus. Untuk kawan-kawan yang di rumah juga, Nesya ini bisa jadi salah satu influence ya kan, untuk kawan-kawan di rumah jika ingin membuat sebuah karya, itu dengan kawan-kawan nonton obrolan-obrolan kita ini, bisa jadi salah satu inspirasi juga. Lagu jazz bisa dimasukin tadi samba Brazil gitu kan. Oke, menarik sekali. Tisa juga tadi pas lihat performnya kaget juga, wah ini baru nih gitu di Medan gitu. Oke. Dan untuk Nesya sendiri itu kasih tau kawan-kawan dong bisa mengakses semua karyanya Nesya di mana, YouTube, Instagram, dan yang lain-lain. Teman-teman bisa dengerin lagu-lagu Nesya di Spotify, iTunes, Joox, Iya. Langit Musik, YouTube, TikTok juga ada. Oh, TikTok juga ada. Terakhir ngecek ada kayaknya. Iya. Mana tahu ya kan. Iya. Terus sih di Instagram Music juga ada. Udah ada di mana aja? Udah ada di mana digital aja? music platform. Oke, dan kawan-kawan bisa maksudnya ketik apa tuh gitu. Nesyanya gimana tuh tulisannya? Teman-teman bisa search Nesya, Niesya. Oke, Niesya. Iya. Itu semua sama di YouTube juga searching. Di YouTube Nesya Official. Di YouTube Nesya Official. Kalau di Instagram Nesya HRP, harahap sebenarnya. Oh Nesya iya. HRP. Di Instagram Nesya HRP, terus Twitter juga, di Spotify, iTunes dan lain-lain itu Nesya aja. Nesya aja. Nesya. Oke. Kawan-kawan bagi yang penasaran untuk lagu-lagu Nesya yang baru dan pengen ngulik-ngulik lagunya Nesya dan aktivitasnya Nesya, bisa langsung aja dicek Instagram, YouTube, Spotify dan semua digital platform untuk musik ada ya karyanya Nesya. Nah, sekarang Tisa mau ngobrol-ngobrol sama kawan-kawannya Nesya. Ke Bang Febri dulu. Udah berapa lama bantuin Nesya atau baru tadi? Baru diajak. Itu juga kaget. Hah? Oh, oke. Ngapain aku? Ceritain dong hal menarik selama berproses dengan Nesya. Seru sih, seru. Seru, latihannya seru, tempat latihannya wow, sangat amazing. Keren banget teman. Gitu sih. Musiknya habis itu aku tertarik pas didengerin lagu Keraguan yang Samba. Itu emang iya ya, terakhir yang kayak gitu itu kayak musik-musik Elvas ya Om ya. Yang terakhir yang bawa-bawa seperti itu. Anak muda juga jarang. Itu bagus sih dia kasih sebuah lagu yang ini yang baru. Iya benar. Warnanya gitu sih. Habis itu ada Afif juga. Kaget ada Afif. Ada Afif. Pelukan nggak Biasa pasnya? metal kan sekarang lu main samba. Beda jadinya. Pokoknya Nesya ini memberikan pengalaman menarik lah untuk kawan-kawan semua Lintas ya. genre ya. Iya, lintas. Dan lagunya unik tapi juga easy listening ya kan, easy listening. Wah, terima kasih Bang Febri. Bang Febri ini di perkusi ya? Iya. Di perkusi posisinya. Dan Afif itu apa pengalaman menariknya? Tis. Jadi sebenarnya ini kayaknya takdir sih. Oh, takdir, oke. Waduh, Karena jodoh nggak? memang Nesya ini kan memang waktu kuliah kan kami kan sering jumpa kan di kampus kan. Jadi memang udah sering interaksi juga di Instagram juga Instagram sering interaksi, sering live bareng gitu kan segala macam. Jadi kayak aku udah punya feeling ini kayak
kayak kejadian bakal collab nih kayaknya kan gitu. Nah, Bang Febri itu senior di komunitas Youth Jazz Community Oh, gitu. Youth Jazz ya. Jadi dulu awak pokoknya masih nggak ngerti sama sekali apapun kan. Baru lihat Bang Febri kan, mak ngeri kali ya. Jadi Wow. jadi ternyata dan memang akhir-akhir ini pun sering nongkrong sama Bang Febri juga, sering dalam hati kayak kapan lah nih kan proyekan gitu sama Bang Febri kan. Karena Bang Febri ini rare nih, rare item. karena karena kan jarang perkusi. Terakhir collab, apa itu ke podcast. Oh iya, Eksklusif podcast, ya, iya. Bang Febri eksklusif. Iya, jadi kan jarang kan ada pemain perkusi kan. Kemudian setelah datang ke rumah Ica, jumpalah sama Om Iwan Oh, jumpa. yang ternyata jauh maksudnya kayak bener-bener legend dan pengalamannya udah luar biasa dan memang mainnya juga bikin Iya. keringat dingin gitu kan. Jadi singkat cerita memang waktu ya mungkin kawan-kawan juga tahu, mungkin Tisa juga sering tahu kalau aku kan mainnya rock, fusion, jazz rock gitu kan. Dan aku bilang takdir juga karena kayaknya banyak nih orang yang bilang Apip nih kayaknya main akustik jelek, atau kayaknya nggak bisa nih, atau kayaknya belum pernah nih main akustik gitu kan. Dan kejadian sih waktu datang ke rumah Om Iwan, step dulu. kayak ini apa gitu kan. Tapi ya alhamdulillah jadi banyak dapat pelajaran, jadi apa ya benar-benar ilmunya Om Iwan tuh kayak oh ternyata gini, attitude-nya gini, equipment-nya gini gitu. Jadi sangat-sangat takdir yang menyenangkan gitu. Takdir yang menyenangkan ya. Ya menarik sekali pengalaman-pengalaman kawan-kawannya Nesya ngebantuin Nesya di proyekan solonya ini. Dan maksudnya ada rencana nggak untuk jadi maksudnya setiap Nesya live perform tetap Afif dan Bang Febri dan Om Iwan yang nemenin? Sebenarnya tergantung teman-teman lagi bisa join juga atau enggak sih. Oh, Kalau oke. mereka selalu bisa mau banget lah. Itu kode, Karena itu kode. Soalnya ya Mbak ya. Bisa, Soalnya yang susah itu juga ngebangun sense-nya. Iya benar-benar. Jadi kayak mungkin orang yang jago main iya jago gitu, tapi dia nggak bisa dapat feel-nya. Misalnya Iya, kayak bener. setiap lagu kan nge-treatnya beda gitu. Kayak lagu yang keempat itu dia samba Brazil, terus sense-nya apa ya bisa nggak dia dapetin itu. Kayak lagu kedua yang kepergianmu itu ritmenya lebih kayak nge-free gitu. Iya. Jadi kan saling mengisi ngikutin emosinya Ica juga Iya, gitu. bener. Jadi harus gimana ya dari segi hati pun juga harus harus connect juga sih. Jadi enak mainnya, vibe-nya dapat. Dan ini dapat sama mereka. Kalau nggak dapat biar aku marahin nggak? Iya. Untuk yang latihan cuma 2 kali, latihan cuma 2 kali lah. Oh latihan cuma 2 Iya. kali. Wow, tapi performnya udah bagus gitu ya tadi. Wah. Itu karena studionya bagus. Oh karena studionya bagus. Iya. Rumah musik suara sama. Rumah musik suara sama. Iya. Oke, menarik. Ya itu kode. Jadi Nesya itu pengennya sebenarnya sama Apip sama Bang Febri ya. Oke. Dan oh ya tadi ngobrol-ngobrol tentang rumah musik suara sama itu mungkin banyak sekali kawan-kawan di generasi kita itu yang nggak tahu suara sama. Dan itu Om tadi rumah musik suara sama itu sanggarnya di sanggarnya rumah juga. itu bisa dikunjungi nggak sih Om untuk kawan-kawan pengen tahu gitu? Sebetulnya sih boleh saja, malah Boleh senang saja. sekali ya. Wah. Cuma memang kan dalam setahun belakangan kita agak sibuk ya, jadi ini memang agak agak jarang ada yang datang juga dan ini hanya beberapa COVID yang juga. datang. Iya karena Nah, biasanya banyak anak sekolah yang datang juga ini kan, iya. karena di rumah musik suara sama itu ada beberapa koleksi alat musik juga, alat musik dunia, jadi orang bisa Iya. lihat segala macam. Tapi ini sebetulnya info, Uh-uh. insya Allah itu November, November suara ini. sama saya dengan suara sama akan ada konser 3 kota, Wow. Medan, Jakarta dan Solo. Oh iya. Nah ini juga di Medan direncanakan itu November awal. Di mana Om? Nah itulah makanya ini juga kita kan harus patuh sama protokol Iya. COVID segala macam. Benar. Jadi kita sama teman-teman di Rumah Musik Suara Sama sedang merancang, mencari lokasinya dan kerjasamanya juga sih dengan siapa. Iya benar. Yang pasti itu nanti akan akan ada pentas itu mudah-mudahan bisa dilakukan meskipun terbatas. Iya. Tapi info lain sebelum pentas juga nanti saya dan Suara Sama akan ada workshop selama 2 hari. Wow.
Tapi terbatas loh. Terbatas. Nah, yang ikutan workshop itu dibatasin 15 orang aja. 15 orang karena situasi aja. COVID. Dan prasyaratnya juga itu di setiap kota ya sebetulnya. Prasyaratnya harus musisi, harus pemusik. Musisi. Jadi itu, jadi nah ini juga nanti akan diinfokan dalam waktu dekat supaya teman-teman musisi terutama yang muda-muda di Medan nanti bisa terlibat di dalam kegiatan workshopnya. Itu wah, alhamdulillah sekali Tisa menjadi host di acara Paprika ini karena mendapatkan info yang luar biasa.
info tentang Suara Sama dan Neysha itu maksudnya bisa di Instagramnya Neysha atau Suara Sama ada Instagramnya sendiri? Iya. Ada Suara Sama, ada juga Instagramnya @suarasama. Suara Sama kawan-kawan. Dan YouTube-nya juga ada. Dan YouTube-nya Rumah Musik Suara Sama. Rumah Musik Suara Sama. Jadi kawan-kawan yang di rumah ini wajib kali kalian datang sumpah. Bahkan karena ini pandemi kan terbatas, ada nggak sih entah live IG-nya atau apa gitu pas workshop dan live. Sebetulnya di masa pandemi ini kita dulu sebetulnya udah ada pertunjukan juga ya. Itu iya, ada program di rumah saja dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Iya kemarin nonton Jadi saya. itu. Jadi bisa dilihat sih di YouTube nih. Ya nanti mungkin rencana ada dibuat live streamingnya juga, Live di-connect ke streaming? YouTube mungkin, atau juga Facebook sama IG Live. Jadi biar bisa lebih diakses ke publik kan. Iya benar. Dan Neysha juga ada di situ. Wajib. Wajib. Neysha juga ada di situ kawan-kawan. Dan untuk kawan-kawan di rumah yang penasaran sama Neysha itu tadi saya ingatin bisa langsung aja dicek Instagramnya di Neysha HRP dan YouTube-nya di Neysha Official dan Spotify di Neysha, iTunes juga di Neysha. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol panjang lebar tentang lagunya Neysha dari mana, dari rumah enggak ya? Neysha maksudnya latar belakangnya apa gitu kan. Udah menarik sekali dan ini saya ada pertanyaan. Tadi tuh kawan-kawan di rumah pasti pada penasaran. Tadi tuh pakai maksudnya alat-alat yang dipakai apa aja sih gitu dari Apipnya dulu mungkin. Jadi mungkin kalau kawan-kawan mungkin taunya aku biasa pakai Telecaster ya. Telecaster hijau itu sama mungkin Stratocaster, cuman karena ini akustik dan nilon. Jadi gitarnya gitar aku sendiri Yamaha CX-40. Yamaha CX-40. Iya, itu yang nilon juga. Kemudian aku suka efek digital selalu Tis. Jadi nilon itu dicolok ke efek digital Zoom 707 itu udah zaman lama lah gitu zoomnya. Tapi masih enak suaranya kan, jadi pakai itu. Nah terus amplinya dari Tenggo Musik. Dari Tenggo. Amplinya dari Tenggo. Pakai Randall RG100. Combo. Oke, kalau Om Iwan tadi pakai gitar apa? Kawan-kawan pasti penasaran itu gitar apa gitu. Sebetulnya ada dua ya. Yang satu yang pakai Yamaha Silent Guitar. Oh itu Yamaha Silent Guitar. Satu lagi untuk yang lagu folk itu tadi pakai tipe folk gitar. Oh folk gitar. Yang juga ada di dari Tenggo Music. Kalau, nah amplinya sendiri itu salah satu kesukaan saya. Jadi pakai Jazz Chorus. Jazz Chorus itu salah satu tipe amplifier yang saya suka dari dulu sejak saya zaman kuliah tahun 80-an. Jadi legend, jadi ketemu lagi di sini. Dan itu ada juga di Tenggo Musik. Di Tenggo Musik. Wah. Kalau saya yang beli nanti mungkin dapat diskon ya. Pasti. Jadi untuk semua produk yang ada di Tenggo itu ada diskonnya. Tenggo lagi memberikan diskon 20 sampai 30%. Jadi untuk kawan-kawan yang penasaran, semua yang mereka pakai tadi pas live perform dengan Neysha itu ada di Tenggo Musik gitu. Kalaupun misalkan gak ada dipajang, kabarin aja yang punya pasti ada, ya kan? Jadi kalau untuk Neysha tadi Neysha cuma nyanyi aja tadi ya. Oke. Dan kalau Bang Febri tadi pakai apa aja? Tuh gendang-gendang itu? Itu namanya konga. Namanya apa? Konga. Kawan-kawan yang tadi Bang Febri pakai itu namanya konga. Ya, wajib bagi Latin percussion ya. Iya, itu ada namanya juga sih. Yang satu konga, yang satu tumbadora. Yang satu konga, yang satu tumbadora. Dari Latin percussion. Galaxy series. Nah, habis itu aku pakai drum pad. XPD Roland. Oke. Sama djembe di Bali itu aja. Oke, dan semuanya itu juga ada di Tenggo Musik. Iya. Dan terima kasih untuk kawan-kawan udah ngasih tahu untuk Neysha udah ngasih tahu kawan-kawan alat-alat apa aja yang dipakai. Nah, ini Tisa punya pertanyaan terakhir nih.
Pertanyaan terakhir dari Tisa untuk nanti dijawab satu-satu ya karena semuanya musisi pasti punya pendapatnya masing-masing ya kan. Nah ini Nesya dulu, Tisa mau nanya, Nesya punya pendapat tersendiri nggak atau kritik dan saran untuk fenomena musik di Medan belakangan ini? Ya 3 tahun belakangan inilah. Kritik dan saran ya. Ya semangat juga kalau- boleh semangat. Iya. Kalau menurut Nesya sih lebih kepada harapan ya. Nesya pengen Harapan ya. musisi-musisi Medan itu lebih solid dan saling support gitu. Solid dan saling Karena support. suatu komunitas bisa berkembang atau enggak itu tergantung anggota-anggotanya gitu. Iya. Jadi kayak kalau misalnya kita mau coba untuk survive sendiri itu pasti lebih susah daripada benar-benar. ketika kita itu bareng-bareng gitu, Iya, saling benar-benar. support. Jadi itu sih semoga teman-teman musisi itu lebih respect, lebih support dan lebih ya intinya saling mendukung sih karena kayak we're in this together gitu loh. Yap. Itu sih. Bijaksana sekali Nesya dan terima kasih Nesya atas harapannya. Oke, ke Apip, apa Apip pendapat tentang fenomena musik di Medan? Sebenarnya ada dua untuk harapan untuk musisi di Medan. Yang pertama, jangan takut berkarya sih. Oke, Jadi jangan takut berkarya. mungkin ada konsepsi kayak kalau kau berkarya kau jadi selebritis kan. Padahal sebenarnya kita pengen jadi artis, bukan artis tanda kutip yang hits segala macam segala gila. Iya. Cek. Ya jadi ada dua harapan ya, ada dua yang mau aku sampaikan sih. Yang pertama, jangan takut berkarya. Gitu. Iya. Karena mungkin ada konsepsi kayak kalau kita berkarya kita jadi selebritis gitu kan sebenarnya. Jadi yang harusnya kita pikirkan adalah gimana caranya menjadi seniman gitu, gimana cara kita bisa ngeproduksi karya yang memang bisa dinikmati kan gitu. Nah baru yang kedua yang menarik juga saya rasa sebenarnya kalau kita memang musisi nggak boleh takut sama kritik gitu, Iya, dan nggak boleh takut sama yang namanya belajar kan. Iya, benar. Tapi kalau kita memang mau kritik orang, lebih bagus dengan cara silaturahmi dan edukasi. Jadi mungkin bukan ngelece atau ngeje atau nyepelein, tapi misalnya silaturahmi sama Bang Febri, sama Om Iwan gitu. Jadi makin dapat banyak masukan, dapat input, bisa lebih baik ke depannya gitu. Oke, terima kasih Afif atas kritik dan sarannya. Oke, kalau ke Bang Febri? Ada dua. Satu, musisi Medan tuh jangan mau jadi bintang. Oke. Tapi kalian tuh harus jadi langit. Aduh, Iya kan? luar biasa ya. Bintang benar-benar. soalnya nempel di langit. Iya. Iya kan? Sama attitude harus dijaga dan yang paling penting buatlah branding kalian sebagus mungkin. Iya. Branding itu paling penting. Iya. Kalian buat branding, kalian bisa dapat market. Iya, Nah benar. itu aja sih. Wah, terima kasih Bang Febri. Karena juga yang kita tahu dari dulu musisi Medan itu punya keunikannya sendiri ya kan dibanding musisi-musisi di daerah lain gitu. Oh, kalau ke Om Iwan, kalau ini wajib kritik Om, Tisa nggak mau, nggak mau harapan, nggak mau. Karena emang yang kami butuhkan itu sebenarnya orang-orang kayak Om Iwan itu ngasih tahu kita ya kan. Boleh Om. Saya sebetulnya mau ngomong itu soal jangan pernah patah semangat dalam keadaan COVID hari ini. Iya benar. Jadi ambil saja istilah orang-orang tua dulu tuh hikmahnya. COVID nggak bisa dilawan, Iya benar. cuma bisa diajak jadi teman. Temannya apa? Salah satunya jangan lupa pakai masker. Iya benar. Nah, itu ya jaga jarak. Coba diajak teman gitu, pergi sendiri dia nanti. Iya benar. Ya. Nah itu tidak mengurangi energi kita, terutama pemusik-pemusik yang muda untuk mencari jalan. Sekarang supporting music support itu udah saya lihat luar biasa, digital ya. Iya dunia benar. digital, mau di mana aja sambil tiduran udah bisa bikin musik segala macam. Iya benar. Nah itu sebetulnya peluang yang besar yang tidak didapat oleh kehidupan yang lain sebetulnya. Iya benar. Jadi kehidupan musik itu bisa sekarang sangat produktif. Iya. Cuma tetap harus tetap dibangun jaringan ya.
Jaringan. Dan Iya, kalau benar. pengalaman saya mungkin udah hampir 30-an tahun lebih ya, Iya. 40 tahun lebih bermusik ya, itu sebetulnya saya selalu menganalogikan musik dengan bahasa. Jadi musik nggak cukup kita kenal satu bahasa. Ibarat pepatah Cina, kalau kita tahu dua bahasa, dua langit kita, dua surga kita. Tahu tiga bahasa, tahu tiga surga yang kita punya. Musik juga gitu. Jadi saya mengibaratkan musik itu kita punya vocab ya, tapi dibangun dengan referensi. Jadi kalau dia pemusik dangdut, saya senang dangdut. Jangan didangdut aja. Dengar musik rock, dengar musik jazz dengan yang lain. Akhirnya nanti kita akan menemukan sesuatu yang unik bagi diri kita. Nah ini yang paling susah kalau di musik membangun signature ya. Signature seperti tanda tangan. Kita wajib seperti itu. Harus supaya kita bisa juga berkembang. Dan kemudian ya itu tadi seperti Nesya bilang ya, itu akan membangun kita saling support nanti. Iya, benar. Itu udah terbukti kok ini generasi yang Iya. ini sebetulnya udah Lintas generasi ya. udah bisa kok main satu panggung Satu gitu panggung ya. ya, benar. Itu membuktikan anak Medan sebetulnya oke kan gitu. Iya, benar. Nah, itu yang saya katakan tadi yang dua hal itu ya. Tapi mungkin sisi yang ini yang sering nggak kita diskusikan. Mungkin dengan lembaga-lembaga yang ada ya, kita harus duduk bareng soal bagaimana market dan industrinya. Iya, benar. Market dan Jadi industri. itu yang sering stuck. Pengalaman Iya. saya 30 tahun di Kota Medan itu kita hanya bergulir dari misalnya prospek industri itu dari kafe ke kafe atau yang Iya, lain. iya, Padahal benar. sekarang peluang industri besar sekali. Iya, benar. Ini masukannya yang sangat berarti untuk kami ya kan, dan untuk kawan-kawan yang nonton juga di rumah. Oke, tadi kan Tisa udah bilang pertanyaan terakhir ya kan, maka berakhirlah perjumpaan kita sama 1 jam bersama Nesya. Terima kasih Nesya, terima Terima kasih. kasih Afif, terima kasih Bang Febri, terima kasih Om Iwan, dan oh ya. Ya, terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di Paprika. Itu bakal ada musisi-musisi yang terbaik juga dari Medan yang bakal kawan-kawan tahu infonya. Oke, untuk Nesya dan kawan-kawan sehat selalu, jaga kesehatan, dan untuk kawan-kawan di rumah juga jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa, saya Tisa, bye-bye.